Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan ditopang dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Dan saudara juga akan dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara saat kita bersama menaikkan doa-doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kami kembali saling menopang dalam doa. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau sanggup menjawab segala doa kami. Itu sebabnya saat ini kami mau berdoa bersama. Ajar kami Tuhan beriman. Oleh firman-Mu iman kami dibangkitkan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam merenungkan firman-Mu, sehingga setiap mereka diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan bersama, di mana teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, di dalam channel ini setiap hari kita menaikkan doa-doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Setiap hari saya menopang saudara di dalam doa. Kita bersama-sama rindu supaya saudara mengalami pertolongan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Saudara mendapatkan jawaban doa-doa saudara. Kita bersama-sama rindu saudara yang sakit disembuhkan. Kita rindu supaya pergumulan saudara dijawab oleh Tuhan. Kerinduan saudara dijawab oleh Tuhan. Situasi saudara diubah oleh Tuhan semakin baik. Ada begitu banyak kerinduan-kerinduan kita, sehingga kita terus berdoa, sehingga kita terus berdoa bersama. Namun demikian saudara, ada hal yang begitu penting yang saya mau tegaskan kepada saudara. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat. Tuhan menyembuhkan saudara, memulihkan saudara. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan iman kita saudara. Saya tidak mau saudara mengalami jawaban doa, tetapi tujuan iman saudara tidak tercapai. Saya tidak mau saudara mengalami mujizat, tetapi tujuan iman saudara tidak tercapai. Saya tidak mau saudara disembuhkan, tetapi tujuan iman saudara tidak tercapai. Tetapi biarlah tujuan iman saudara terlebih dahulu yang dicapai. Saudara alami, saudara capai, saudara raih, saudara terima apa yang menjadi tujuan iman saudara. Maka setelah itu saudara, baru mujizat, jawaban doa, pemulihan kita rindukan terjadi, dan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Yang paling utama adalah kita harus mencapai tujuan iman kita. Saya sangat bersyukur saudara, di dalam
video-video yang telah diposting, ada komentar-komentar para pendengar di sana. Dan ada yang menyaksikan mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, doanya dijawab. Ada yang mendoakan anaknya supaya berhasil dan anaknya berhasil. Ada yang berdoa supaya penyakitnya sembuh dan sekarang dia sudah sembuh, sudah mulai bekerja. Ada begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Tetapi yang paling utama yang saya rindukan kepada setiap saudara yang mendengarkan video ini, yang menjadi pelanggan channel ini, saya rindu saudara harus mencapai tujuan iman saudara. Mungkin saudara bertanya, apa sebenarnya yang menjadi tujuan iman kita, pendeta? Apa sebenarnya yang harus kita capai, yang menjadi tujuan dari iman kita? Ayat ini menjawab dengan jelas, saudara, di mana dikatakan di sini bahwa ayat yang 9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi hal yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa yang menjadi tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Jadi yang menjadi tujuan iman yang harus kita capai, yang harus kita raih adalah keselamatan jiwa kita. Mujizat, ya itu baik. Jawaban doa, ya itu baik. Berkat-berkat, ya itu baik. Pemulihan, ya itu baik. Dan itu kita terima melalui iman. Tetapi itu bukan tujuan dari iman. Itu hanya bonus ketika kita mencapai tujuan iman kita. Maka kita memperoleh itu semua sebagai bonus yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang menjadi tujuan iman kita? Keselamatan jiwa kita. Saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara sebelum saya akan berdoa, sebelum kita akan berdoa bersama dan saya menopang saudara di dalam doa. Saya rindu menegaskan saat ini. Saya rindu bertanya, saya rindu saudara mengoreksi diri saudara. Sudahkah saudara mencapai tujuan iman saudara? Yaitu keselamatan jiwa saudara. Apa buktinya kita sudah mencapai tujuan iman kita? Itu yang akan kita belajar bersama, saudara. Iman kita kepada siapa dulu? Iman kita kepada Yesus yang mati di kayu salib. Untuk apa dia mati di kayu salib? Untuk menanggung dosa-dosa kita, supaya dosa-dosa kita dihapuskan. Kita yang seharusnya menderita, kita yang seharusnya dihukum, tapi dia yang rela mati di kayu salib supaya dosa-dosa kita dihapuskan, supaya kita ditebus, supaya kita mengalami keselamatan jiwa. Maka kita harus percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita, untuk menanggung dosa-dosa kita. Dia yang tidak bersalah dijadikan jadi salah, dia yang tidak berdosa dijadikan jadi dosa, dia yang tidak melakukan pelanggaran tetapi dia dihukum, dan itu terjadi karena kitalah yang berdosa. Karena kitalah sehingga dia disalibkan. Jadi saudara, dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Dan itu akan terjadi ketika kita percaya bahwa dosa-dosa kita sudah dia tanggung di kayu salib. Dan kemudian saudara, setelah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita percaya bahwa dosa kita sudah ditanggung di kayu salib. Kita percaya pada Yesus sebagai Juru Selamat kita dan Tuhan kita. Dalam kita menjalani hidup kita, apa yang harus kita lakukan sebagai bukti kita telah mencapai tujuan iman kita? Itu yang ditegaskan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9 ini, saudara. Dikatakan di ayat 9 tadi, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Petrus berkata kepada penerima suratnya bahwa mereka telah mencapai tujuan iman mereka, yaitu keselamatan jiwa mereka. Dan Petrus memberi penjelasan, Petrus menegaskan apa saja bukti mereka telah mencapai tujuan iman mereka. Dikatakan ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Lalu lompat ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Jadi saudara, kenapa? Apa bukti mereka telah mencapai tujuan imannya? Mereka mengasihi Tuhan, sekalipun mereka belum pernah melihat dia. Belum pernah melihat Tuhan di sini mempunyai dua makna, saudara. Memang pada waktu itu penerima-penerima surat ini adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus secara fisik pada waktu kedatangannya yang pertama.
Dan yang kedua juga, dalam kondisi pada gereja mula-mula pada waktu itu, seringkali mereka menghadapi tantangan, seringkali menghadapi cobaan, seringkali mereka menghadapi penderitaan oleh karena situasi. Untuk mempertahankan iman mereka, mereka harus berkorban dan menderita. Dan dalam situasi demikian, mereka belum mengalami pertolongan Tuhan. Mereka belum mengalami Tuhan menyatakan dirinya dan membebaskan mereka dan menolong mereka. Namun demikian, mereka tetap hidup mengasihi Tuhan. Jadi saudara, bukti seseorang sudah mencapai tujuan imannya, apapun situasi dan kondisi hidupnya, dia tetap mengasihi Tuhan. Saudara, saya tidak tahu seberapa lama saudara sudah menjadi pelanggan di channel ini, seberapa lama kita sudah berdoa bersama. Tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun situasi kondisi saudara, mungkin sampai saat ini sudah sekian lama kita berdoa bersama, sudah sekian lama saya menopang saudara di dalam doa, mungkin sampai saat ini saudara belum menerima jawaban, belum melihat Tuhan menyatakan diri dalam bentuk kesembuhan, belum menyatakan diri melalui mujizatnya dalam bentuk berkat-berkat, belum menyatakan diri melalui mujizatnya dalam bentuk jawaban doa dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saudara tetap mengasihi Tuhan. Sekian lama sudah berdoa belum dijawab oleh Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Sekian lama sudah berdoa untuk kesembuhan tetapi belum sembuh juga, tetapi tetap mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena saudara sudah mencapai tujuan iman saudara. Saudara, saya bangga sekali. Saya pernah menggembalakan seorang anak Tuhan, di mana dia datang ke gereja, di gereja yang saya gembalakan. Dan orang ini, suami istri mereka tidak pernah ke gereja sebelumnya. Tetapi akhirnya mereka datang ke gereja suami istri. Suaminya ini mengalami sakit. Dia stroke pada waktu itu, sehingga harus dijemput pakai mobil dan diantar lagi pakai mobil angkutan. Dan saudara, apa yang terjadi? Pada saat dia datang, dia memohon kesembuhan. Dia meminta supaya Tuhan menyembuhkan. Dan dalam prosesnya melalui pemuritan yang saya buat, akhirnya dia mengalami Tuhan. Dan dia percaya bahwa Yesus sudah mati bagi dia. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan satu kali saudara, ketika dia mengalami drop, saya datang ke rumah, saya mendoakan dia. Betapa luar biasanya saya mendengar kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Dia berkata, "Pendeta, sekarang yang paling saya rindukan dan paling saya syukuri bukan atas kesembuhan. Bahkan bagi saya, sembuh atau tidak sembuh, itu tidak masalah. Kenapa? Karena sekarang saya sudah mengalami keselamatan dalam Yesus." Dan waktu itu saudara, dia sering kali menyanyikan lagu rohani yang sering didengar juga oleh tetangga-tetangganya. Dia selalu berdoa, hidup ini adalah kesempatan. Jadi dia gunakan kesempatan-kesempatan yang ada dalam hidupnya untuk memuji-muji Tuhan. Sekalipun dia belum disembuhkan, tetapi dia tetap mengasihi Tuhan. Dia gunakan waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Bahkan sampai dia mati saudara, dia tetap mengasihi Tuhan. Luar biasa. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Orang yang sudah mencapai tujuan imannya, sekalipun dia belum melihat Tuhan, belum melihat mujizat, belum melihat kuasa Tuhan, tetapi dia tetap mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, dikatakan ayat 8 tadi saudara, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia. Lalu kedua, kamu percaya kepada dia sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya. Lalu ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Yang kedua adalah mereka tetap percaya kepada Tuhan sekalipun mereka belum melihat mujizat Tuhan, belum melihat penyataan Tuhan, belum melihat kuasa Tuhan. Tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan karena mereka sudah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya. Saat ini saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan apapun situasi dan kondisi hidup saudara. Sebagai bukti saudara sudah mencapai tujuan iman saudara. Percayalah, tetaplah percaya. Lalu kemudian yang terakhir saudara,
Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Yang ketiga, mereka tetap mampu bergembira bersukacita dalam Tuhan, karena mereka sudah mencapai tujuan imannya, sekalipun mereka belum melihat mujizat dan campur tangan Tuhan. Mereka tetap bersukacita. Puji Tuhan saudara, apapun yang saudara alami saat ini, biarlah saudara tetap hidup dalam sukacita, karena saudara sudah mencapai tujuan iman saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Biarlah di dalam perjalanan hidup saudara, saudara tetap mampu mengasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap bergembira, bersukacita dalam Tuhan, karena saudara sudah diselamatkan. Puji Tuhan saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Biarlah saudara tetap hidup dalam iman, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini saudara, tiba waktunya untuk kita datang kepada Tuhan. Tiba waktunya untuk kita berseru kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerinduan, dengan penuh ketekunan, dan dengan penuh iman bahwa Allah yang baik sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan dalam berbagai topik doa saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara menaikkan doa saudara secara pribadi. Mari datang kepada Tuhan. Mungkin ada beban, mungkin ada persoalan, mungkin ada sesuatu yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi saat ini datanglah kepada Tuhan. Dia Allah yang tahu, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang sanggup menjawab saudara. Mari datang berdoa kepada Tuhan saudara, mulailah berseru kepada Dia. Ungkapkan segala beban persoalan saudara, ungkapkan segala tangisan saudara, jeritan hati saudara. Dia Bapa yang baik yang mengerti bahasa tetesan air mata saudara. Mulai berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berseru kepadamu. Ada beban, ada masalah, ada persoalan yang mungkin yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang bisa mengerti. Bapa yang baik, Engkaulah yang sanggup mengerti, yang sanggup memahami segala beban dan persoalan mereka, dan Engkaulah yang sanggup campur tangan dan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, tolong kerjakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan campur tangan, Tuhan kerjakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah pengharapan bagi mereka. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka. Tuhan, kiranya selalu memberi anak-anak-Mu kesehatan ya Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan, sehingga sukacita Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu. Berikan anak-anak-Mu kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan kesembuhan jika mereka mengalami sakit penyakit ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa
untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa bagi mereka yang mengalami sakit penyakit asam lambung ya Tuhan. Ada yang dipenuhi kecemasan, ada yang mengalami anxiety, ada yang tidak bisa tidur, ada yang penuh kekhawatiran. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Perkara besar Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika ada mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib, dan Engkaulah dokter kami. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa menyembuhkan sakit kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan Bapa anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah mengalami sakit diabetes yang parah, ada luka yang tidak kunjung sembuh. Dalam nama Yesus, bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Normalkan kembali kadar gula darah mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jamah anak-anak-Mu Bapa, kerjakan mujizat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Jika ada anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi, Tuhan juga tolong ya Bapa, jamah dan normalkan tekanan darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, normalkan kembali tensinya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang mengalami masalah kolesterol, Tuhan juga jamah, Tuhan lawat, kerjakan kesembuhan, pulihkan kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang mengalami sakit jantung. Tuhan, campur tangan terhadap masalah sakit penyakit jantung mereka. Tuhan, kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Dalam nama Yesus, normalkan kembali jantungnya Tuhan. Sembuhkan ya Bapa. Mungkin ada yang mengalami penyempitan pembuluh darah. Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Engkau yang kembali melancarkan peredaran darah anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jamah saraf-saraf ya Tuhan. Tuhan, jamah, kerjakan pemulihan. Normalkan kembali fungsi saraf-saraf anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah ginjal ya Tuhan. Tuhan, jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah dan menormalkan fungsi ginjal anak-anak-Mu ya Bapa. Jika ada mereka yang mengalami masalah ginjal sehingga mereka mengalami masalah di darah mereka ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan, jamah fungsi ginjalnya normal kembali dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami asam urat juga Tuhan tolong, jamah dan kerjakan mujizat-Mu, kerjakan pemulihan. Yang mengalami sakit getah bening ya Tuhan, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah lever, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah tiroid, dalam nama Yesus sembuhkan. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan, Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, biarlah mujizat terjadi. Anak-anak-Mu akan bersaksi atas mujizat yang Tuhan kerjakan, atas kesembuhan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setiap anak-anak-Mu yang sakit mengalami jamahan dan pemulihan daripada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa,
Tuhan juga menjamah anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi di tengah keluarga mereka. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak semuanya berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, dan keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Hamba berdoa Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka para petani Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam Tuhan berkati, sehingga mereka berhasil dan mereka bisa menuai dengan penuh sukacita. Berkat Tuhan mengalir bagi mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam pertanian mereka. Para pengusaha, para pebisnis, Tuhan berkati usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan sehingga berkat Tuhan mengalir bagi mereka. Ketika mereka diberkati, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam usaha bisnis mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan berkati apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berkati anak-anak-Mu dalam dagang mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai honorer ya Tuhan, bahkan buruh Bapa. Berkati mereka semua Bapa, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang mempromosikan mereka, berkati ya Tuhan, kembangkan ekonomi mereka, berkati keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para medis Tuhan juga yang memberkati. Tuhan memberkati para dokter, bidan, para perawat, dan semua yang ada bekerja di bidang medis. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang ketika mereka merawat masyarakat yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Bapa yang baik, bahkan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya memberkati anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan ajar mereka melakukan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan juga memberkati bagi para pejabat di negara ini, di bangsa ini. Berkati mereka dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, bahkan pimpinan di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan memberkati, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa yang tercinta, yaitu bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, TNI Polri, jamah mereka ya Tuhan, ajar mereka melakukan yang terbaik, ajar mereka hidup jujur, ajar mereka hidup benar takut akan Tuhan dalam nama Yesus, dan jadikan mereka pengayom masyarakat, jadikan mereka menjadi pelindung bagi masyarakat. Berkati mereka untuk kedaulatan dan keamanan bangsa ini. Pakai mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan Tuhan juga memberkati kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran oleh karena situasi yang ada. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang menganggur, tidak punya pekerjaan. Mungkin mereka saat ini harus menghidupi keluarga, ada kebutuhan yang harus mereka tanggung. Tuhan kiranya menolong, buka jalan, buka pintu bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan memberkati dan memberikan pekerjaan bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan kiranya campur tangan. Berkati para pensiunan ya Tuhan di masa tua mereka. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang pekerjaan dan profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, memberkati
anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang masih duduk dalam bangku sekolah, perkuliahan, Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Berkati studi mereka ya Bapa, proses perlengkapi mereka. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan masa depan mereka juga Tuhan yang campur tangan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu sehingga masa depan mereka Engkau yang menjamin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ini doa dan seruan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah diberkati, saudara sudah diteguhkan, dikuatkan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, ketika saudara didoakan. Saudara diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dan terima kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.